Erick Thohir yang merupakan Presiden Persatuan Bola Sepak Indonesia sekarang ni bukan biasa-biasa tau. Dia ni merupakan bekas empunya pasukan Inter Milan dan DC United. Dan sekarang ni pun dia merupakan antara empunya pasukan Oxford University di Liga 1 Inggeris. Tapi yang peliknya, dia ni pegang jawatan Menteri Badan Usaha Milik Indonesia, bukan Menteri Sukan Indonesia tau. Jawatan kabinet macam tak kena. Tapi kenapa benda ni berlaku? Kerana majoriti Persatuan Bola Sepak Wilayah dan Kelab Indonesia memilih dia untuk menguruskan bola sepak Indonesia, dan ternyata dalam tempoh beberapa bulan ni dia dah berjaya membawa Indonesia pergi sangat jauh, bahkan meninggalkan pasukan Asia Tenggara lainnya di belakang. Ternyata betapa pentingnya memilih ketua yang betul, yang memang ada hala tuju yang jelas, bukan disebabkan kroni semata-mata. Saya yakin bola sepak Indonesia semakin baik kerana pengurusannya yang mantap. Tuliskan pandangan anda di ruangan komen. Jangan lupa repost dan follow sekali. Kalau ini saya sangat setuju guys, kerana Pak Erick Thohir ya, sejak dia menjabat sebagai ketua umum di PSSI, dari segi peningkatan ranking ya di peringkat FIFA, dari segi penampilan ya, dan semua peringkat timnas Indonesia ini telah jauh berubah. Dan hari ini apabila melihat Indonesia satu-satunya yang telah sukses ya ke putaran yang ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini di zaman Pak Erick Thohir. Dan betul lah apa yang dikatakan sebentar tadi, kena orang yang betul untuk menjadi ketua umum. Pak Erick Thohir dia bukan menteri olahraga, tetapi dia ni sangat arif, sangat mahir dari segi persepak bolaan. Dia mempunyai klub dan juga dari segi hubungan baiknya dengan Presiden FIFA, dengan klub-klub di luar negara. Dan dengan pengalaman itulah, dengan kemahiran itulah yang dia bawa masuk dalam timnas Indonesia. Dan apabila dia praktik dalam timnas Indonesia hari ini, coba lihat apa yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Sehingga training center ada didirikan di Kalimantan. Dari segi dukungan ya, bukan sekadar ketua umum memberi dukungan, tetapi hubungan baik dengan pemerintah. Bekerja sama memberi dukungan yang penuh terhadap timnas Indonesia. Dan itulah bila melihat ya, apabila mempunyai ketua umum yang betul dan juga tepat, maka hasilnya sudah kelihatan ya. Hari ini Indonesia telah jauh meninggalkan tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini. Dan bila melihat penampilan timnas Indonesia, bukan kaleng-kaleng guys. Mereka sanggup ya membawa pemain-pemain, walaupun pemain ini nilai yang tinggi, tetapi dorang gabung dengan timnas Indonesia. Yang penting ada keturunan darah Indonesia. Kalau dilihat dalam timnas ini ya, 80% daripada pemain itu adalah pemain keturunan. Dan inilah yang memperkuatkan timnas Indonesia dengan kemahiran dan juga pengalaman Pak Erick Thohir. Dia lebih tahu ya siapa yang harus dimainkan. Hari ini penampilan timnas Indonesia sangat baik dan satu-satunya wakil ASEAN ya, wakil tunggal ASEAN adalah timnas Indonesia. Jadi Erick Thohir merupakan puncak bola sepak Indonesia meningkat. Hari ini sudah terlihat guys, dan dia telah membuktikan bukan sekadar di Asia Tenggara, malah Pak Erick Thohir telah membuktikan pada dunia bahwa sepak bola di Indonesia sudah boleh sama label dengan klub-klub yang ada di Eropa. Ya, kembali kita sudah mulai naik kelas. Tim U17 kita, tim U20 kita, U17, tim U20 dan tim senior lolos. Semua lolos. Piala Asia. Maksudnya empat-empatnya lolos. Saya rasa ini prestasi yang luar biasa. 4 peringkat guys lolos. Mulai naik kelas. Tapi kan kembali mempertahankan naik kelas itu tidak mudah. Nah, saya sudah perintahkan untuk Coach Nova mempersiapkan dengan baik, karena saya tahu kejuaraannya sudah dekat di tahun depan, di bulan April di Saudi. Betul-betul Pak Erick Thohir punya pemikiran guys luar biasa ya. Hanya 8 slot. Dan saya sudah perintahkan Coach Indra Safri juga, apalagi bulan Februari ini sudah dekat, persiapannya harus maksimal. Dekat sudah. Ya, saya harapkan performance-nya terus ditingkatkan untuk U17 dan U20, termasuk yang saya timnas sampaikan Indonesia Piala Asia. Ya, bahwa target kita itu harus masuk 4 besar ya, di grup. Ya,
Jadi tidak ada tawar-menawar. Kita lihat nanti bagaimana maksimal untuk pertandingan kandang ya, lawan Jepang dan lawan Saudi. Jauh rankingnya di atas kita. Kalau di 2 game ini kita dapat poin, itu juga bisa menjadi tabungan untuk kita ranking 3 atau 4, ranking 4 supaya nanti kita bisa playoff lagi. Hoi, tengok macam mana semangat Pak Erick Thohir yang memimpin sepak bola di Indonesia. Dan bila melihat ya, Pak Erick Thohir ni setiap kali selesai ya, usai perlawanan ya, timnas Indonesia, dia akan datang, dia akan memberi semangat, motivasi kepada pemain-pemain ini. Sama ada menang atau kalah, Pak Erick Thohir sentiasa berada di sisi pemain-pemain timnas Indonesia, guys. Dan inilah pemimpin yang seharusnya ada ya, dan orang seperti Pak Erick Thohir inilah yang boleh dijadikan contoh, karena dia telah membuktikan ya, dan telah terbukti hari ini semua peringkat ya telah lolos. Pak Erick Thohir dia memang mempunyai satu pandangan yang sangat jauh tentang sepak bola ini. Dia mempunyai klub, dia mempunyai hubungan yang baik dengan FIFA, dia mempunyai hubungan baik juga dengan klub-klub di Eropa. Jadi dengan dia punya hubungan itulah yang dijadikan sebagai satu jambatan untuk memperkuatkan timnas Indonesia. Dan bila melihat guys, Pak Erick Thohir dengan Presiden FIFA ini cukup dekat ya. Saya masih lagi teringat bagaimana Presiden FIFA tiba-tiba datang ketika timnas Indonesia playoff bersama dengan timnas Guinea sebelum ini. Tiba-tiba Pak Erick Thohir didatangi ya oleh Gianni Infantino. Di situ Pak Erick Thohir pun rasa kaget, kenapa tiba-tiba Presiden FIFA datang bertemu dengan Pak Erick Thohir, memberi dukungan, melihat penampilan timnas Indonesia menghadapi Guinea pada masa itu. Jadi kalau dilihat apa yang dinyatakan oleh Pak Erick Thohir nih, saya dapat rasakan bahwa tempo untuk Indonesia berada di 100 besar peringkat ranking FIFA itu tidak lama guys. Dan Indonesia sekarang ini sudah berada di putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya ingat dalam tempo tidak lama lagi guys, Indonesia pasti akan menjadi satu pasukan yang boleh dijadikan contoh dan juga menjadi panduan ya di ASEAN ini, karena Indonesia telah membuktikan bahwa sepak bola di Indonesia bukan sekadar di Asia Tenggara ini, malah mereka sekarang nih sudah jauh guys meninggalkan tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini. Juga dan Coach Sintayong ya, bahwa target kita itu tidak ada tawar-menawar lagi ya di grup. Jadi tidak ada guys, tawar-menawar. Saya sebagai ketua PSSI sudah memberikan effort atau seluruh yang bisa saya berikan, apakah dengan charter pesawat itu dari Bahrain ke China, lalu juga menambah amunisi. Tidak ada tawar-menawar ya. Silger Eliano. Ini satu cabaran bagi Coach Sintayong nih. Kalau mau level dunia ya pelatihnya mesti bagus, pemainnya mesti bagus, kami di PSSI mesti bagus juga persiapannya. Gila, memang tegaslah Pak Erick Thohir ini. Pak Erick Thohir ke Sintayong tidak ada tawar-menawar lagi, harus lolos 4 besar. Berarti kalau tidak lolos, apa yang akan telah berlaku? Jadi bermakna di sini keseriusan Pak Erick Thohir ingin membawa sepak bola Indonesia ini terus maju ya. Dan memang apa yang saya perhatikan, ikuti perkembangan sepak bola di Indonesia, misi timnas Indonesia adalah ingin berada di 100 besar ranking peringkat FIFA. Dan untuk Piala Dunia nih guys, sebenarnya dia sehingga ke putaran yang ketiga saja, sampai putaran ketiga seperti mana yang ditargetkan. Hari ini Indonesia sudah melaju ya, berada di putaran yang ketiga. Kalau melebihi lagi pada putaran yang ketiga, artinya ini adalah bonus untuk timnas Indonesia. Dan sememangnya apa yang ditargetkan oleh Pak Erick Thohir, oleh timnas Indonesia biasanya akan melebihi target.
Dan hari ini timnas Indonesia semua peringkat guys telah lolos. Ini satu pembuktian bahwa timnas Indonesia sangat berbeda berbanding dengan yang dulu. Hari ini timnas Indonesia telah melaju ke hadapan, dan ini harus dijadikan sebagai panduan ya, karena apabila melihat bagaimana strategi ya pengurusan di peringkat Federasi Sepak Bola di Indonesia, semua peringkat itu memang teratur dan telah dijadualkan semula. Semua pelatih-pelatih juga turut memberi kerjasama. Kelab-kelab di Indonesia juga ya, kelab-kelab sepak bola di Indonesia bekerja sama terhadap tim nasional, membenarkan pemain-pemain ataupun dilepaskan pemain itu untuk bermain dalam timnas Indonesia apabila diperlukan. Seumpama inilah yang kita mau, dan apa yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir sebenarnya ini adalah satu pengorbanan yang cukup besar ya guys. Pak Erick Thohir ni dia bukan menteri olahraga, tetapi kerjanya guys seperti menteri olahraga. Sedangkan dia ni adalah menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia. Tetapi cara dia bekerja guys seperti menteri olahraga. Lihat saja bagaimana dia punya kepakaran, dia punya kemahiran dalam mengatur sepak bola di Indonesia. Hari ini bukan saja Indonesia dia punya penggemar ada di Indonesia, malah negara-negara asing juga ya turut rasa berminat, rasa suka melihat penampilan timnas Indonesia, sehingga ramai bule-bule yang datang ketika timnas Indonesia bermain di lapangan. Ini satu daya tarikan, dan secara tidak langsung Indonesia dapat mempromosikan negaranya, dapat mempromosikan budayanya dari segi persepak bolaan. Jadi apabila sepak bola ini lagi baik dia punya penampilan ya di Indonesia, maka akan lebih ramai orang menonton, dan ini akan menjadikan Indonesia itu akan dikenali lagi oleh serata dunia. Di Indonesia nih guys, memang dia punya fanatik nih luar biasa. Saya sendiri sudah melihat bagaimana atmosfer pendukung-pendukung timnas Indonesia ini cukup luar biasa. Dan hari ini Indonesia telah membuktikan ya bahwa sepak bola di Indonesia itu lebih melaju berbanding dengan tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini. Jadi benarlah kata dalam video tadi bahwa untuk menjadikan sebuah tim yang baik harus mempunyai ketua yang betul. Jadi melihat apa yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir, dia telah membuktikan ya bahwa sepak bola di Indonesia sudah jauh lebih baik meninggalkan beberapa negara yang ada di Asia Tenggara ini. Jadi Pak Erick Thohir ini adalah punca sepak bola Indonesia itu lebih melaju lagi. Mungkin kalian bersetuju atau tidak, nanti kalian boleh sharing di bagian komen ya. Jadi apapun guys, untuk penampilan timnas Indonesia yang bakal akan mereka hadapi ya pada 15 hari lagi dari sekarang, akan menghadapi Arab Saudi dan juga Jepang. Ini pasti akan lebih seru lagi, dan saya yakin dan percaya akan ada lagi penambahan pemain-pemain naturalisasi ya, seperti Kelvin Dick. Itu akan tampil, dan saya rasa untuk penampilan timnas Indonesia memang jauh berbeda ya, dia punya kekuatan. Sungguh pun Jepang itu merupakan tim yang kuat, tetapi dari segi permainan di atas lapangan kita belum tahu lagi bagaimana ketika menghadapi timnas Indonesia. Kalau sebelum ini ramai yang meremehkan timnas Indonesia ya di grup C ini, tetapi sejak timnas Indonesia menghadapi tim-tim lawan yang ada di grup C, maka tim yang sebelum ini meremehkan timnas Indonesia sudah merasa tergugat ya, rasa takut, sehingga Bahrain menggunakan wasit untuk memenangkan tim mereka ya, ataupun menjadi imbang pada Indonesia. Jadi ini merupakan satu kekuatan yang ada pada timnas Indonesia, dan saya yakin serta percaya bahwa sekiranya momentum ini berterusan, Indonesia pasti akan melaju lagi
dan hari ini Indonesia telah membuktikan pada ASEAN bahwa tim mereka setara dengan tim-tim yang ada di Eropah sana. Jadi kita yang ada di ASEAN ini dukung sepenuhnya perjuangan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, dan ada beberapa perkara yang harus kami ambil contoh daripada apa yang telah dilakukan oleh Indonesia. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Memang musim kali ini cerita tentang sepak bola tidak akan ada habisnya ya. Apatah lagi penampilan timnas Indonesia saat ini memang lebih seru. Jadi insyaAllah untuk perlawanan menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi, semoga timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik. Jadi itu saja guys, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.